Ya kabar bosku. Jadi seperti yang udah ada di judul video ini, aku mau sharing tentang pengalamanku diet sama dokter gizi. Jadi langsung aja, kenapa aku diet? Karena yang pertama aku berat badanku tuh udah 92,5 kilo. Waktu pertama kali ke dokter gizi itu 92,5 kilo. Kemudian karena kalau ditanya sih kenapa kamu diet, karena alasan kesehatan, karena emang aku banyak turunan penyakit dari orang tuaku seperti diabetes, seperti stroke, seperti kanker dan lain sebagainya. Tapi itu bukan tapi sebenarnya itu bukan alasan utamaku untuk aku diet. Jadi alasan utamaku untuk diet karena aku lebih ke yang ditiru ya, karena aku insecure dengan tubuhku sendiri. Jadi aku tidak pede dengan tubuhku yang gendut. Jadi itu lebih ke psikologi sih. Jadi ya seperti itulah. Alasan pertama aku adalah insecurity. Yang kedua adalah emang aku udah concern punya berat badan yang berlebih, nanti mungkin bisa kena penyakit gula, penyakit stroke atau apapun, karena keluarga-keluargaku banyak yang sudah terkena. Dari garis bapakku itu udah banyak yang terkena gula. Terus dari ibuku lupa ada stroke juga, ada kanker juga. Jadi aku mungkin udah mulai sadar dan mulai clean. Apalagi berat badanku yang semakin hari semakin membengkak gitu ya. Jadi ceritanya aku emang 92,5 kilo waktu pertama kali ke dokter. Jadi kenapa kok ditanya, bang kenapa kok diet harus ke dokter gizi gitu ya? Karena aku pikir bahwa ini kameranya mana sih? Ini karena aku pikir bahwa aku tidak mau aku pengen diet tapi yang sehat. Jadi aku tidak mau membahayakan diriku sendiri. Soalnya aku sering banget dengar kalau ada pil ini, pil itu, atau apapun yang bisa ngurusin, tapi akhirnya itu malah merusak badan seseorang. Yang bisa kurus tapi sampai orang tersebut sakit. Jadi aku nggak mau seperti itu, yang pertama. Yang kedua adalah aku nggak mau kalau ternyata pengurusan badanku itu tidak efektif. Misal ada produk minuman dan aku minum, emang pas aku minum aku bisa kurus, tapi setelah aku nggak konsumsi aku kembali lagi besar, kembali lagi gede gitu kan. Jadi aku nggak pengen seperti itu. Jadi aku pengen suatu cara yang emang benar-benar sehat dan efektif gitu. Jadi datanglah aku ke seorang dokter. Awalnya itu aku ke dokter lewat di Halodoc sih, lewat Halodoc. Pengen, kan aku di Jakarta itu baru berapa bulan tiba di Jakarta. Sebelumnya aku tuh ditugaskan di Aceh, kemudian baru ke Jakarta baru beberapa bulan. Nah gimana ya, mumpung di Jakarta jadi aku pengen cari banyak dokter atau referensi dokter. Kan banyak tuh ke dokter di Jakarta, jadinya aku pengen cari banyak dokter yang aku pengen, bener-bener aku pengen, tapi dia sesuai dengan budgetku juga. Jadi awalnya itu aku lewat Halodoc dulu. Lewat Halodoc aku berusaha nyari dokter spesialis gizi klinik atau SPGK. Nah kemudian ketemu satu, aku ngobrol-ngobrol, aku punya riwayat sakit ini, aku punya berat badan segini, dan karena aku punya suatu riwayat penyakit dan aku masih pengobatan, jadinya dokter tuh nyaranin untuk refer ke klinik. Maksudnya untuk konsultasi langsung ke klinik gitu kan. Nah kemudian dia kasih alamatnya tuh kliniknya di mana. Kemudian aku hubungi, sebelum aku bener-bener datang ke kliniknya itu aku kayak kepoin dulu dokternya tuh lulusan mana gitu kan. Nggak mau kan kalau ternyata dokternya tuh emang nggak pinter, kita udah buang-buang duit tapi dokternya nggak pinter. Kemudian oh bagus nih dokternya lulusan UI gitu kan, terpercaya kan. Kemudian aku telepon kliniknya, jadi aku telepon nanya berapa biayanya, nanya dokternya praktek hari apa aja. Kemudian setelah telepon, oh harganya sekian, alhamdulillah dapat promo 50%. Waktu itu langsung lah aku gas ke kliniknya di Tanah Abang deket stasiun, dan nggak begitu jauh dari stasiun, langsung gas ke sana. Kemudian yang pertama dilakukan itu adalah emang kita kayak dikasih kuesioner, isinya tuh adalah emang riwayat penyakit kita,
lewat kesehatan kita punya sakit apa aja, kita sedang pengobatan atau udah pernah melakukan pengobatan apa aja. Jadi aku tulis semua. Kemudian kebiasaanmu seperti apa, kebiasaan lu seperti tidurmu tuh seperti apa, apakah kamu insomnia ataukah mudah tertidur atau susah tertidur. Kemudian bagaimana aktivitas fisikmu, apakah kamu sering olahraga di kantor, apakah kamu sering cuma duduk doang di komputer, atau kamu memang aktivitas fisiknya tuh banyak gitu kan. Kemudian sudah aku melengkapi itu, emang kan karena emang dokter jadi profesional, jadi aku tulis semuanya. Kemudian dibawa ke dokter, masuk ke ruangan dokternya, sama dokter dibaca-baca, oh kamu punya sakit ini ya, iya ya dok, bener gitu. Jadi bener-bener dietnya tuh disesuaikan dengan emang sakitku. Jadi kemudian abis ngobrol-ngobrol kita, yang pertama adalah yang dilakukan adalah tes body composition atau tes komposisi badan. Jadi mungkin kalau teman-teman itu pernah tes komposisi badan yang sederhana, itu kayak di gym-gym itu yang kita alat kayak timbangan, terus kita ngangkat seperti ini, terus dia bisa ngitung berapa jumlah massa otot, massa tulang atau air atau sebagainya. Tapi ini alatnya lebih besar, jadi lebih besar, dan itu bener-bener gede banget loh alatnya. Jadi aku naik, terus aku giniin kan, ditunggu beberapa saat, kemudian di print tuh hasilnya. Ternyata kan berat badanku 92,5, sepertiga dari berat badanku itu adalah lemak. Jadi 30%-nya tubuhku itu adalah lemak. Dan itu dokternya bilang kalau ini yang perlu di-concern, karena 30% badanmu adalah lemak. Terutama lebih takutnya lagi kalau lemaknya itu kayak meresap ke, kalau misal di hati, meresap di hati, terus meresap di jantung. Oh ini kebanyakan lemak yang aku punya itu di organ dalam. Jadi dia masuk ke organ dalam. Jadi itu agak bahaya, dan aku agak takut karena nanti kalau bisa masuk ke jantung gimana, kalau bisa masuk ke hati gimana gitu kan. Jadi aku emang orangnya emang pemikir, jadi aku udah pikirannya kemana-mana gitu kan. Kemudian oke, nggak apa-apa kata dokternya, ototku bagus, komposisi otot bagus, komposisi air bagus, komposisi apa lagi ya, tulang dan sebagainya bagus. Yang paling concern adalah lemakku itu 30% dari tubuhku gitu, sekitar, lupa saya hasil tesnya. Kemudian setelah kita assessment lewat alat tersebut, dokternya kayak menghitung kalori gitu, menghitung kebutuhan kaloriku disesuaikan sama aktivitas fisikku. Kan aku sehari-hari di kantor cuma di depan komputer dan jarang olahraga, jarang kegiatan fisik. Kemudian disesuaikan kebutuhan kaloriku berdasarkan bentuk tubuhku, hasil tes tersebut, dan penyakit-penyakit yang aku punya. Jadi benar-benar dokternya tuh memperhitungkan dengan matang. Setelah ngitung-ngitung, barulah dokternya nulis prescription atau resep untuk diet. Jangan salah kalau resep ini bukan resep obat. Jadi resep diet misalnya resep diet itu misalnya isinya makannya apa aja, olahraganya apa aja, minum air putihnya berapa banyak, pantangannya apa aja, seperti itu. Jadi kalau masalah menu makan, aku tuh ditulis sama dokternya nanya, kamu suka makan tahu tempe enggak gitu kan. Oh suka dok, aku memang suka tahu tempe. Ditulis makan tahu sekian. Sarapan, misal sarapan nasi berapa sendok, terus telur. Kemudian snack siang, kamu suka makan ngemil enggak biasanya? Oh suka dok. Jadi ditulis snack siang itu apa, terus makan siang seperti apa, nasinya berapa sendok, sayurnya berapa sendok, bahkan satu mangkok, terus buahnya, dagingnya berapa, tahu tempenya berapa. Jadi pada intinya harus disesuaikan dengan makanannya, kesukaanmu, dan itu mudah didapat. Kemudian setelah nulis preskripsi, dokternya tuh nanya, ini
eh, aku coba dulu, aku ditanyain, kamu nafsu makanmu gimana gitu kan, apakah kamu dengan menu-menu dietku ini kamu bisa menahan nafsu makanmu, appetite-mu itu besar apa enggak gitu kan. Aku bilang kalau appetite-ku sih biasa aja dok, aku masih bisa ngontrol appetite-ku. Oh jadi kamu nggak perlu obat ya gitu kan. Jadi aku nggak diresepin obat, jadi aku pure cuma eh, jaga makan dan olahraga. Dokternya pun olahraga pun juga bukan olahraga yang olahraga berat, tapi olahraga yang bahkan ringan banget, yaitu jalan cepat. Cuma jalan cepat seminggu itu 3 sampai 5 kali 35 menit. Jadi bukan olahraga yang angkat-angkat beban atau apapun, atau bahkan lari. Aku nggak boleh lari waktu itu. Lari, angkat beban tuh belum boleh. Jadi olahraga aku tuh cuma jalan cepat. Jalan cepat, kemudian oh ya ini karena aku nggak bisa share ke kalian menuku apa aja, menu dietku apa aja, tapi yang mungkin aku bisa share adalah pantangan-pantangannya. Jadi beberapa pantangan yang emang nggak boleh sama sekali itu adalah yang pertama itu adalah gula. Jadi aku nggak boleh minum minuman yang mengandung gula sama sekali. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kayak teh dituangin gula, kayak minuman-minuman berpemanis gitu. Aku benar-benar nggak boleh selama 2 minggu tuh aku nggak boleh minum gula sama sekali. Kemudian tapi kalau gula di sayur, misal ibumu masak sayur dan itu dikasih gula itu nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar gula yang dituang ke minuman terus kamu minum itu benar-benar nggak boleh. Yang pertama gula, yang kedua adalah goreng-gorengan. Karena kita udah tahu ya gorengan itu emang nggak boleh banget, pantangan banget buat orang diet. Jadinya sebenarnya gorengan itu nggak apa-apa kalau pan fried. Yang nggak boleh itu yang deep fried, yang nyemplung ke minyak itu nggak boleh, apalagi ada tepungnya. Jadi kalau pan fried itu misal kamu punya teflon, teflonnya dipolesin sama minyak dikit, kemudian dibolak-balik, kamu gorengnya dibolak-balik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyemplung ke minyak itu bener-bener nggak boleh. Kemudian itu yang kedua gorengan. Yang ketiga adalah lemak hewani. Lemak hewani misalnya kulitan gitulah, yang emang itu lemak itu nggak boleh. Tapi kalau lemak-lemak ikan, misal di bawah perut ikan itu ada lemak-lemaknya, itu kamu makan nggak apa-apa. Kemudian itu yang ketiga adalah lemak hewan. Yang keempat adalah tepung-tepungan yang nggak boleh itu misalnya roti, mie dan sebagainya lah, misal sama bakso juga karena bakso ada tepungnya. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima adalah buah-buahan tertentu, khususnya adalah buah-buahan musiman. Misal mangga manis itu kalorinya besar banget, mangga manis. Kemudian rambutan, kelengkeng itu kalorinya tinggi. Bahkan beberapa buah yang tidak musiman pun aku juga nggak boleh. Misal adalah pisang itu kalorinya tinggi banget. Kalau kamu cek di internet, satu pisang itu kalorinya tinggi banget. Jadi aku bener-bener nggak boleh makan pisang. Kemudian pisang, mangga manis, agak lupa sih aku, pisang, mangga manis, buah-buahan musiman. Kemudian duren, nangka itu nggak boleh sama sekali sama dokterku itu. Dan itu beberapa pantangannya, cuma dikit pantangannya. Pada waktu 2 minggu pertama itu aku sebenarnya makan tuh banyak banget menurut dokterku, banyak banget. Cuma aku ngerasa kayak orang puasa. Jadi aku kayak bukan lemes sih, kayak lesu, lemes gitu kan. Tapi setelah 5 hari, 6 hari itu kamu udah biasa aja, udah makan itu udah biasa. Kamu nggak makan makanan kotor tuh udah biasa, nggak lemes lagi, udah beradaptasi gitulah.
Tapi yang paling menakjubkan sih ya, paling menakjubkan adalah ini sih, ketika kamu udah 10 hari pun udah nggak makan gorengan, nggak makan gula, nggak makan manis-manis, buah-buahan yang seperti itu, kamu dalam dirimu itu kayak secara tidak sadar itu udah, kalau lihat gorengan tuh kayak oh nggak mau ah, kalau lihat sesuatu yang manis oh nggak, kayak udah terpatri dalam pikiranmu, oh ini nggak bagus buat tubuhku. Jadi ceritanya pada intinya adalah diet itu adalah kalori defisit. Diet itu berarti memilih makanan. Jadi misalnya kita makan satu piring itu isinya banyakkan nasi, mungkin kita diganti dengan banyakkan buah, banyakkan sayur, itu sebenarnya benar sih. Jadi kita tetap kenyang, tapi kalorinya lebih dikit. Itu kalori defisit itu seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu diomongin, kalau apa ya, uh, udah itu aja sih part 1. Nanti kalau mau pengen nanya-nanya lebih lanjut, jadi aku bisa jawab di Q&A, itu bisa DM di Instagram aku atau di komen bawah ini, nanti aku akan menjawab semuanya gitu. Oh ya, nih aku lupa bahwa alhamdulillah aku tuh udah turun dari 92,5, sekarang itu 75 kilo. Dan itu waktunya itu sebenarnya bisa bukan sangat singkat ya, sebenarnya singkat. Jadi aku sekitar 2 minggu pertama itu aku turun 3 kilo, kemudian kan datang lagi ke dokter sebulan itu aku hampir, intinya 40 hari itu aku bisa 10 kilo turun. Itu hitungannya bukan ekstrim, itu cepat tapi bukan ekstrim, jadi masih sehat gitu kata dokternya. Kemudian pas aku dikontrol lagi, dicek rambutku ada yang rontok enggak, ternyata enggak, alhamdulillah, ternyata emang bagus dietnya, jadi diterusin. Tapi ada suatu kendala ketika dietku ini on off, tidak lanjut terus. Jadi aku, karena mungkin ada pandemi corona, terus aku ada GERD, ada apa, jadi aku harus off dulu. Jadi ini aku kurang, menurut alatnya aku kurang 5 kilo lagi, dan sebenarnya itu cuma sebulan aku bisa bisa ngurangi 5 kilo, tapi karena ada banyak hal aku jadi off dulu. Jadi sebenarnya ini dietnya emang cepat tapi tidak ekstrim, dan bukan diet yoyo. Aku udah 3 bulanan nggak diet, jadi aku makan bebas, tapi alhamdulillah berat badanku juga tidak naik. Itu sih alhamdulillah, emang berat badanku tidak naik setelah aku tidak diet. Tapi yang harus dipahami adalah aku makannya tidak terlalu sembarangan juga. Aku masih makan yang digoreng, aku masih makan roti, tepung mie. Tapi secara dokterku udah bilang kalau secara alam bawah sadar tuh udah terbentuk kalau kamu bisa ngukur sendiri makanan yang kamu makan. Jadi alhamdulillah aku udah 2-3 bulan tidak diet, itu berat badanku tetap di 75 kilo. Itu aja sih untuk semuanya yang cukup kayaknya hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya diet gimana sih, diet dengan dokter gizi itu seperti apa, yang mungkin belum terjawab pada video kali ini, bisa DM aku di Instagram atau komen di bawah ini. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.